Selamat datang di pembelajaran matematika bersama saya Pak BE. Yang mudah, jangan dibuat susah. Kali ini kita akan membahas topik transformasi geometri. Dan sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Nomor 1. Tentukan nilai X dan Y. P, X, Y ditranslasikan 3 min 2, maka P aksen 4 min 3. Translasi adalah menggunakan operasi penjumlahan. Maka untuk soal yang A, X ditambah 3 sama dengan 4. X sama dengan 1. Lalu Y min 2 sama dengan min 3. Y sama dengan min 1. Bagian B, 2 ditambah X sama dengan 3, maka X sama dengan 1. Lalu 3 ditambah Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 5. Nomor 2, peta dari 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 jika digeser 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas adalah. Kita lihat 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Ini translasinya 2 satuan ke kiri itu berarti dia ditulisnya di sini adalah arahnya minus. 3 satuan ke atas berarti arahnya positif. Dan bayangannya akan menjadi lawannya minus 2 berarti plus 2. Maka X di sini akan digantikan dengan X plus 2. Dikurangin 3Y. Di sini adalah plus 3, maka lawannya adalah Y min 3. Ditambah 6 sama dengan 0. 2X dikurang 3Y. 2X min 3Y. Kemudian ini ditambah 4. Ditambah, saya tulis, tambah 4, tambah 9, ditambah 6 sama dengan 0. Atau 2X min 3Y, 13 tambah 6, 19, sama dengan 0. Soal yang ketiga, translasi yang memetakan Y sama dengan X kuadrat menjadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kita akan mengubah bentuk ini ya menggunakan kuadrat sempurna, yaitu ketika kita tuliskan bentuknya kuadrat seperti ini. Maka kita akan isi dengan X setengahnya 4 adalah 2, berarti X min 2. Dan kalau ini kita jabarkan berarti X kuadrat min 4X plus 4. Padahal ini 3, ini plus 4. Supaya jadi 3, ini akan dikurang oleh 1. Atau ditulis Y plus 1 sama dengan X min 2 kuadrat. Nah, kalau saya bikin bagan seperti ini, Y sama dengan X kuadrat, lalu di sini adalah T-nya, kemudian ini bayangannya atau petanya. Nah, kita bisa lihat bahwa, mulai dari X dulu ya, X ini menjadi X min 2, berarti lawannya adalah plus 2. Maka transformasinya di sini adalah T, berarti X-nya adalah 2. Kemudian Y di sini plus 1, berarti lawannya adalah min 1. Nomor 4. Tentukan bayangan A min 1,2 jika cerminkan terhadap Y sama dengan X dan Y sama dengan 2X. Y sama dengan X adalah bentuk khusus. Kita bisa menggunakan rumus yang ada. Ya, ini Y sama dengan X. Berarti posisinya si X menjadi Y dan Y menjadi X. Maka min 1,2 menjadi 2, min 1. Inilah A aksen. Lalu bagaimana dengan Y sama dengan 2X? Y sama dengan 2X adalah bentuk umum, bukan bentuk khusus. Nah, pendekatannya kita akan menggunakan
garis atau gradien. Ini bagian yang A, ini bagian yang B. Kalau kita sketsa, misalnya ini A, min 1,2, kita hubungkan di sini, ini B, ini A aksen. Ini garis Y sama dengan 2X. Garis yang melalui A aksen dan garis Y sama dengan 2X adalah tegak lurus. Maka kalau ini saya misalkan gradiennya adalah M1 sama dengan 2. Sehingga kalau ini saya misalkan sebagai gradiennya M2, nilainya adalah karena tegak lurus, M1 kali M2 dikalikan sama dengan min 1. Sehingga M2-nya sama dengan min setengah. Kita dapat gradien, kita dapat titik. Maka kita bisa mencari persamaan dari A aksen, yaitu Y min Y1 sama dengan M. M-nya ambil yang M2, min setengah X min X1. X1-nya berarti min 1 jadi plus 1. Atau ditulis 2Y min 4 sama dengan min X min 1. Atau X plus 2Y sama dengan 3. Lalu garis A aksen dan garis Y ini berpotongan di titik sini. Misalnya titik ini saya namakan titik P. Berarti titik P perpotongan garis A aksen dengan Y sama dengan 2X. Maka kita eliminasi ini atau substitusi ini buat mencari titik P. Nah, kita menggunakan substitusi di mana nilai Y sama dengan 2X. Dari sini kita peroleh X ditambah 2Y, di mana Y-nya adalah 2X sama dengan 3. Maka X ditambah 4X adalah 5X sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 3/5. Y-nya adalah 2 kali 3/5, 6/5. Kita lihat bahwa dari A, yaitu min 1,2, menjadi P, yaitu 3/5, 6/5. Seperti ini. Kita akan mencari T di sini translasinya ya. Nah, kita lihat bahwa T-nya ini sama dengan berarti 3/5 dikurangin 1. Ya, 3/5 dikurangin min 1 jadi plus 1. Lalu 6/5 dikurangin 2. Atau T sama dengan 3 tambah 5 berarti 8/5. Kemudian 6 dikurangin 10 berarti min 4/5. Maka dengan translasi yang sama dari A ke P, dengan translasi yang sama kita dapatkan A aksen ya. Jadi kalau saya tulis di sini dengan translasi yang sama, di sini T lagi, yaitu nilainya 8/5 dan min 4/5. Kita dapatkan A aksen. Sehingga A aksennya nilainya sama dengan 3/5 ditambah 8/5, 6/5 ditambah min 4/5. Atau kita peroleh A aksen adalah 3 tambah 8, 11/5. Lalu ini 2/5. Nomor 5. Peta 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini juga bentuk khusus.
dimana kalau kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Yang artinya bahwa ini adalah nilai X aksen dan ini adalah nilai Y aksen. Atau ditulis Y sama dengan minus X aksen, kemudian yang ini X sama dengan minus Y aksen. Maka peta dari 2X min 3Y ditambah 6 sama dengan 0 adalah 2 kali X, di mana X-nya adalah min Y aksen, dikurang 3 kali Y, di mana Y-nya adalah min X aksen, ditambah 6 sama dengan 0. Atau ini berarti disusun jadi 3X aksen minus 2Y aksen ditambah 6 sama dengan 0. Atau kalau ditulis aksennya kita hilangkan, 3X min 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Nomor 6, titik P 2,3 dicerminkan terhadap garis G menghasilkan P aksen 4,5. Maka persamaan garis G adalah, kita punya titik P di sini misalkan, kemudian ada garis G di sini, lalu dari titik P ini kita akan cerminkan terhadap garis G gini, dimana ini tegak lurus dan ini adalah P aksen 4,5. Nah, yang pertama yang kita cari adalah gradien dari P ke P aksen. Kita akan cari gradien P aksen menggunakan rumus Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Maka Y2-nya adalah 5, dikurang Y1 adalah 3, per X2-nya adalah 4, dibagi X1-nya adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Karena garis P aksen dan garis G tegak lurus, di mana gradiennya kalau dikalikan keduanya adalah min 1. Dari sini kita bisa lihat bahwa MG sama dengan min 1. Ya, karena kalau dikalikan ini hasilnya harus min 1. Setelah kita dapatkan gradien, kita akan cari titik di sini yang merupakan titik tengah-tengah. Kita namakan M, tengah-tengah P ke P aksen. Jadi kita tahu bahwa M titik tengah P aksen, sehingga koordinat titik M akan menjadi jumlah X dibagi 2, 2 ditambah 4 per 2, jumlah Y dibagi 2, 3 ditambah 5 dibagi 2. Atau M-nya adalah 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga persamaan garis G-nya adalah Y min Y1. Kita dapat titiknya ya, 4. M-nya pakai M garis G ini min 1. Lalu X min X1 ini 3. Atau ditulis Y sama dengan ini min X, ini plus 3 tambah 4, plus 7.